1. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, 7,5%. 2. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, A 10%. 3. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, B 8,5%. 4. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten, kota, dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, D 6,5%. 5. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, C 7,5%. 6. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 2 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, C 10%. 7. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawabannya, C 8,5%. 8. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaksanaan Pilbub di tingkat kecamatan, pelaksanaannya dibantu oleh A. Panitia Pemilihan Kecamatan, B. Panitia Pemilihan Kecamatan, bersama Panwascam CPPK, Panwascam, dan Pemantau Pemilihan, DPPK, Panwascam, dan Ormas, EPPK, dan PPS. Jawabannya, Panitia Pemilihan Kecamatan. 9. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi, antara lain: A. Membantu camat, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih, kepada camat, dan meneruskan kepada KPU Kabupaten, Kota. C.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan. D. Semua benar. Jawabannya, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan. 10. Tugas PPK adalah sebagai berikut, kecuali A. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. B. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih sementara. C. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap. D. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data IKTP di tingkat kecamatan. Jawabannya, membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data IKTP di tingkat kecamatan. 11. Berikut salah satu ketentuan surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS. C. Surat suara ditandatangani oleh saksi pasangan calon. D. Surat suara ditandatangani oleh pengawas TPS. Jawabannya, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. 12. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS dengan ketentuan A. Setelah pemungutan suara berakhir. B. Setelah disepakati oleh KPPS bersama dengan saksi pasangan calon. C. Setelah disepakati oleh KPPS bersama dengan pengawas TPS. D. Setelah mendapatkan perintah dari PPS. Jawabannya, setelah pemungutan suara berakhir. 13. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawabannya, 14 hari. 14. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama. A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Jawabannya, 7 hari. 15. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama A. 7 hari, B. 8 hari, C. 9 hari, D. 10 hari, E. 15 hari. Jawabannya, 7 hari. 16. Daftar pemilih sementara berbasis domisili di wilayah rukun tetangga yang disusun oleh A. Petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarlih. B. Panitia pemungutan suara, PPS. C. KPU Kabupaten Kota. D. Panitia pemilihan kecamatan, PPK. E. KPPS. Jawabannya, Panitia pemungutan suara, PPS. 17. Pemerintahan pada era Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak A. 5 kali, B. 6 kali, C. 7 kali, D. 4 kali, E. 9 kali. Jawabannya, sebanyak 6 kali. 18. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya merupakan salah satu kewenangan dari A. Panitia pemungutan suara, B. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, C. Panitia pemilihan kecamatan, D. KPU Kabupaten Kota, E. Pantarlih. Jawabannya, Panitia pemilihan kecamatan. 19. Daftar pemilih paling sedikit memuat data pemilih, antara lain, kecuali A. Nomor induk kependudukan, B. Nama, C. Jenis kelamin, D. Nomor kartu keluarga, E. Tempat lahir. Jawabannya, nomor kartu keluarga. 20. Berikut ini merupakan larangan bagi pemantau pemilu, kecuali A. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilu, B. Menggunakan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, C. Memihak kepada peserta pemilu tertentu, D. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih.
Jawabannya, menggunakan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A 2,5%, B 3%, C 3,5%, D 2%, E 4%. Jawabannya, sebesar 4%. 22. Keterwakilan perempuan, sekurangnya 30%, dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD, untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu. A. 1997. B. 1999. C. 2004. D. 2009. E. 2014. Jawabannya, pemilu 2004. 23. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. Komisi Pemberantasan Korupsi. B. BPK. C. BPKP. D. PPATK. E. Kantor Akuntan Publik. Jawabannya, Kantor Akuntan Publik. 24. Pada pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Two-round system. E. Proporsional. Jawabannya, proporsional terbuka. 25. Pada pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Two-round system. E. Proporsional. Jawabannya, proporsional. 26. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi. Paling lambat, sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, A. 21 hari, B. 22 hari, C. 25 hari, D. 28 hari, E. 30 hari. Jawabannya, 28 hari. 27. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten, Kota, C. KPU Provinsi dibantu Kabupaten, Kota, D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten, Kota, E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS. Jawabannya, KPU Provinsi, dibantu oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. 28. Kelompok penyelenggara pemungutan suara dilantik oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten, Kota, C. PPK, D. PPS, E. PPS atas nama KPU Kabupaten Kota. Jawabannya, oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kota, PPK. 29. Berapa jumlah anggota KPU Provinsi? A. Sebanyak 3 komisioner, B. Sebanyak 5 komisioner, C. Sebanyak 7 komisioner, D. Sebanyak 9 komisioner, E. Sebanyak 6 komisioner. Jawabannya, sebanyak 7 komisioner. 30. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk A. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP, B. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk, C. Surat dukungan yang disertai KTP asli, D. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP, dan atau surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk. Semua jawaban salah. Jawabannya, surat dukungan yang disertai fotokopi KTP, dan atau surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk.